Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Bonifasia Yesipina Indah, NPM 221100430046. Di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan kesatuan, kepaduan, dan pengembangannya. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah sebuah wacana mini atau satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Artinya, setiap unsur pada karangan panjang ada pada paragraf. Dalam paragraf, kalimat-kalimat harus disusun dengan kohesi atau kesatuan dalam paragraf, memiliki koherensi, keterpaduan makna, dan memiliki isi yang membadai sebagai pendukung gagasan utama dalam paragraf. Yang kedua, ciri-ciri paragraf. Paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang kedua, setiap paragraf menggunakan satu kalimat topik dan selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, dan menerangkan pikiran utama yang ada dalam kalimat topik. Yang ketiga, paragraf menggunakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detail-detail kalimat topik. Paragraf bukan kumpulan kalimat-kalimat topik. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detail yang spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Yang ketiga, fungsi paragraf. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis, memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Yang ketiga, memudahkan perorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satu satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, memudahkan pengendalian variabel terutama karangan yang terdiri dari atas beberapa variabel. Yang keempat, jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat topiknya, paragraf dapat dibagi beberapa bagian. Yang pertama, paragraf deduksi atau kalimat topik di awal paragraf. Kalimat topik pada awal paragraf pada umumnya berisi pikiran utama yang bersifat umum. Kalimat selanjutnya berisi pikiran penjelas yang bersifat khusus disebut kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induksi atau kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf di akhir kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Artinya, paragraf ini menyajikan kasus khusus. Paragraf induksi atau kalimat topik pada akhir paragraf. Paragraf di akhir kalimat topik dan diawali dengan kalimat penjelas. Artinya, paragraf ini menyajikan kasus khusus, contoh, penjelasan, keterangan, atau analisis lebih dahulu. Yang ketiga, paragraf kombinasi, yaitu kalimat topik dalam sebuah paragraf pada hakikatnya hanya satu, penempatan kalimat topik. Yang kedua, berfungsi untuk menegaskan kembali pikiran utama paragraf tersebut. Namun, penempatan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf berpengaruh pada penalaran. Kalimat topik pada awal paragraf menimbulkan sifat deduktif, pada akhir menjadikan paragraf bersifat induktif, pada awal dan akhir menyebabkan paragraf bersifat deduktif-induktif. Yang keempat, paragraf penuh, yaitu paragraf penuh maksudnya paragraf dengan kalimat topik. Seluruh kalimat membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satupun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Paragraf ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif, terutama dalam karangan fiksi. Berdasarkan sifat isinya atau berdasarkan bentuk pengembangannya. Yang pertama, paragraf argumentasi, yaitu salah satu bentuk paragraf yang berisi gagasan, pikiran atau pendapat dengan membahas suatu masalah yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau meyakinkan pihak lain dengan argumen-argumen yang disajikan secara logis dan objektif. Yang kedua, paragraf persuasi, yaitu paragraf yang bersifat persuasi, isinya berupa ajakan yang mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Tujuan utamanya adalah membujuk, merayu, mengajak, dan meyakinkan pihak lain
untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Yang ketiga, paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa tentang suatu hal atau peristiwa secara objektif. Yang keempat, paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu yang berisi paparan pikiran atau pendapat dengan harapan dapat memperluas wawasan atau pengetahuan dan pandangan orang lain. Yang kelima, paragraf narasi, yaitu paragraf yang menuturkan rangkaian peristiwa atau keadaan yang dikaitkan dengan kurun waktu tertentu dalam bentuk penceritaan. Berdasarkan posisi dan fungsinya dalam karangan dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf yang berfungsi sebagai pengantar menuju masalah yang akan dijelaskan atau dibicarakan. Paragraf pembuka harus disajikan dalam bentuk yang menawan pembaca. Yang kedua, paragraf penghubung atau pengembang. Paragraf yang bertujuan mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang telah dirumuskan dalam paragraf pembuka yang berisi contoh-contoh dan ilustrasi, inti permasalahan dan uraian pembahasan. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf yang berfungsi untuk mengakhiri karangan atau seluruh karangan. Paragraf ini berisi simpulan yang dipaparkan dalam paragraf penghubung, tapi juga berisi penegasan kembali tentang maksud penulis yang penting dalam paragraf. Yang berikut syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, keruntutan, dan konsistensi penggunaan sudut pandang. Yang pertama, kesatuan paragraf. Untuk membentuk kesatuan paragraf, setiap paragraf hanya berisi satu pokok pikiran. Paragraf terdiri atas beberapa kalimat, tetapi seluruhnya harus merupakan kesatuan. Tidak satu kalimat pun yang sumbang, yang tidak mendukung kesatuan paragraf, bahwa semua kalimat yang membina paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal, suatu tema tertentu. Jika terdapat kalimat yang sumbang, paragraf akan rusak kesatuannya. Yang kedua, kepaduan paragraf. Paragraf dinyatakan padu jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang memiliki hubungan pikiran yang logis. Hubungan pikiran-pikiran yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna paragraf. Hubungan kalimat tersebut menghasilkan paragraf yang padu, utuh, dan kompak. Untuk memperoleh kepaduan yang baik antara kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf, harus diperhatikan persyaratan berikut. Yang pertama, masalah kebahasaan. Yang kedua, perincian dan isi urutan cerita. Masalah kebahasaan dapat dibangun melalui koherensi, yaitu repetisi, kata kunci, kata ganti, kata transisi, dan bentuk paralel. Yang kedua, pengulangan kata kunci atau repetisi. Semua kalimat dalam paragraf dihubungkan dengan kata kunci atau sinonimnya. Kata kunci yang telah disebutkan dalam kalimat pertama diulang pada kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga, kata ganti. Kepaduan dapat dijalin dengan kata ganti. Sebuah kata yang telah disebutkan pada kalimat pertama dapat disebutkan kembali pada kalimat berikutnya dengan kata gantinya. Kata ganti itu timbul untuk menghindari pengulangan kata tadi atau yang disebut anteseden dalam kalimat-kalimat berikutnya. Hal tersebut juga dapat mengurangi kejenuhan atau membangun variasi kalimat. Yang berikut, kata transisi atau frasa penghubung. Kata transisi yaitu kata penghubung, konjungsi, perangkai yang menyatakan adanya hubungan baik intra kalimat maupun antar kalimat. Menyatakan kata-kata transisi fungsinya terletak antara kata ganti dan repetisi. Yang berikut, bentuk paralel. Struktur paralel atau kesejajaran, yaitu bentuk-bentuk sejajar, bentuk-bentuk kata yang sama, struktur kalimat yang sama, repetisi atau pengulangan bentuk kalimat yang sama. Masalah perincian dan isi urutan alinea dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kelengkapan atau ketuntasan. Kelengkapan adalah kesempurnaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan yang pertama, klasifikasi, yaitu pengelompokan objek secara lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, ketuntasan bahasa, yaitu kesempurnaan membahas materi secara menyeluruh dan utuh.
Yang kedua, konsistensi sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Dalam cerita, pengarang sering menggunakan sudut pandang aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Yang ketiga, keruntutan. Keruntutan adalah penyusunan urutan gagasan dalam karangan. Gagasan demi gagasan disajikan secara runtut. Karangannya runtut, enak dibaca, dapat dipahami dengan mudah dan menyenangkan pembaca. Yang berikut asas-asas paragraf yang baik. Yang pertama, kejelasan, berarti sifat tidak samar-samar sehingga tiap butir fakta atau pendapat yang dikemukakan seakan-akan tampak nyata oleh pembaca. Yang kedua, keringkasan, berarti karangan tersebut tidak pendek atau singkat, melainkan bahwa karangan itu tidak berboros kata, tidak berlebih-lebihan dengan ungkapan, tidak mengulang-ulang butir ide yang sama, tidak berputar-putar dalam menyampaikan gagasan. Yang ketiga, ketepatan, berarti bahwa karangan dapat menyampaikan butir-butir pengetahuan kepada pembaca dengan kecocokan sepenuhnya, seperti maksud penulis. Yang keempat, kesatu paduan, artinya segala sesuatu yang disajikan dalam karangan harus berkisar, bergayutan dan relevan pada satu gagasan pokok atau pikiran utama karangan. Yang kelima, pertautan atau koherensi, asas yang mengkehendaki agar ada saling kait antar kalimat dalam paragraf dan antar paragraf. Yang keenam, harkat, asas yang mengkehendaki agar karangan benar-benar berbobot. Kita harus menerapkan hukum DM atau diterangkan menerangkan, membangun paragraf dengan 1D dan jumlah M yang memadai, yang lengkap. Asas harkat juga disebut juga asas penembangan yang memadai. Yang berikut teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, teknik alamiah. Teknik alamiah merupakan pengembangan paragraf berdasarkan urutan ruang dan waktu. Yang kedua, teknik klimaks dan antiklimaks. Antiklimaks dimulai dari informasi yang memiliki gradasi tinggi atau penting menuju informasi yang gradasinya rendah. Sedangkan teknik klimaks dimulai dari hal yang gradasinya kurang penting menuju ke hal yang gradasinya sangat penting. Yang ketiga, teknik umum khusus dan khusus umum. Teknik umum khusus dimulai dari gagasan utama dan dilanjutkan dengan hal yang khusus sebagai pengembangannya. Sedangkan teknik khusus umum dimulai dari hal-hal khusus yang merupakan penjelasan, kemudian disimpulkan menjadi hal atau gagasan umum. Yang keempat, teknik perbandingan dan pertentangan. Teknik ini mencoba memperjelas gagasan utama dengan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Yang kelima, teknik analogi. Teknik ini digunakan untuk membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang sudah dikenal dengan yang kurang dikenal. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hal yang kurang dikenal tersebut. Analogi juga biasa dilakukan seseorang dalam membuat simpulan yang didasarkan atas sesuatu yang sudah ada. Yang keenam, teknik contoh-contoh. Teknik ini memberikan hal yang konkret yang dapat memberikan bukti atau penjelasan kepada pembaca yang bersifat lebih umum. Hal tersebut biasa disebut generalisasi. Yang ketujuh, teknik sebab akibat. Teknik sebab akibat dapat diwujudkan dengan melihat hubungan antar kalimat dalam paragraf. Hubungan kalimat yang satu dengan yang lain dapat berbentuk sebab akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai kalimat utama dan akibat sebagai kalimat penjelasnya, dapat pula sebaliknya. Yang kedelapan, teknik definisi luas. Teknik ini merupakan pemberian penjelasan tentang sesuatu dengan beberapa kalimat untuk memperjelas definisi. Yang kesembilan, teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan penggunaan cara pengelompokan hal-hal yang sama untuk memperjelas kalimat utama. Sekian dari saya, terima kasih.